Nah, ini saya akan budaya sejarah desa Kalikoa ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Kalikoa di Kabupaten Cirebon, teman-teman. Asal usul Desa Kalikoa. Pada zaman dahulu ada seorang putra raja Demak bernama Ahmad. Telah lama menuntut ilmu di pesantren. Sewaktu pulang dari pesantren, ia ditemui bupati yang mendapat pesan dari ayahandanya agar ia menyusul ayahnya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan dibekali kapal beserta isinya untuk memperluas selama dalam perjalanan. Keperluan selama dalam perjalanan. Dalam perjalanan ke Tanah Suci dengan mendapat pengawalan prajurit Demak, kapalnya terdampar di dataran Cirebon yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anom. Mendengar ada kapal terdampar, Prabu Anom segera memerintahkan Patiwisageni untuk menyelidiki siapa orang yang ada dalam kapal tersebut. Patiwisageni datang menemui mereka dan Ahmad menjelaskan bahwa mereka terdampar dengan tujuan semula akan ke Tanah Suci menyusul ayahnya menunaikan ibadah haji. Setelah Patiwisageni melaporkan kepada Prabu Anom, langsung Prabu menyarankan agar Ahmad tidak terus melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci, tetapi dipinta untuk tinggal ke Keraton Cirebon. Lalu Ahmad bersama prajuritnya membongkar isi kapal dan mengikuti saran sang Prabu untuk tinggal di Keraton Cirebon. Prabu Anom ingin mencoba kesaktian Ahmad, maka disuruhlah Ahmad menggambar atau melukis. Ternyata gambar yang dilukis sangat bagus dan indah. Oleh karena itu, Prabu Anom diberi nama Sumbing Blambangkara kepada Ahmad. Setelah Prabu Anom menguji lagi dengan menyuruh melukis istrinya, semula Sumbing menjawab tidak bisa karena belum pernah melihat sang permaisuri. Namun Prabu Anom mengancam apabila Sumbing tidak dapat melukis istrinya, maka Sumbing akan dibunuh. Akhirnya, Sumbing menuruti perintah Prabu Anom untuk melukis sang permaisuri yang belum pernah dilihatnya. Karena kesaktiannya, gambar yang dibuat ternyata bagus sekali sesuai dengan aslinya. Lukisan istri Prabu Anom persis sekali dengan orangnya, baik bentuk rambut, kuping, kulit, hidung, mata, buah dadanya, bahkan kemaluannya pun dilukisnya. Dan pada saat lukisannya selesai dibuat, tinta yang dipakai melukis menetes tepat pada gambar kemaluan sang permaisuri. Semula lukisan tersebut akan disobek, tetapi mengingat ia akan dibunuh apabila tidak berhasil membuatnya, maka lukisan itu terpaksa ia serahkan kepada Prabu Anom. Ternyata lukisan tadi dipuji Prabu Anom, karena memang pada kemaluan istrinya ada tanda hitam
tepat di mana tinta sumbing menetes. Selanjutnya timbul kecurigaan Prabu Anom terhadap Sumbing. Jangan-jangan Sumbing sudah melihat tubuh istrinya dan berbuat tidak senonoh dengannya. Lalu Sumbing dipindahkan ke Suryaraga, sekarang Sunyaragi. Sisa tinta yang dipakai melukis dibuang ke tengah laut dan dimakan ikan blakuta. Timbul niat jahat Prabu Anom untuk menyingkirkan Sumbing karena takut kesaktiannya tersaingi. Oleh karena itu, Prabu Anom memerintahkan Sumbing membuat layang-layang dengan gambar bundaran. Setelah itu Sumbing diperintahkan membuat Taman Sunyaraga dalam waktu 1 hari. Dan apabila tidak berhasil, maka Sumbing akan dibunuh. Karena kesaktiannya, semua perintah Prabu Anom dapat diselesaikan Sumbing dengan cepat. Setelah taman terwujud, Prabu Anom belum puas juga menguji kesaktian Sumbing. Selanjutnya, Sumbing disuruh menaikkan atau mengejar layang-layang yang diterbangkannya. Setelah layang-layang terbang tinggi naik ke atas, tiba-tiba layangan itu miring. Sumbing diperintahkan untuk membetulkan dengan cara naik melalui benang layang-layang tersebut. Lalu naiklah Sumbing ke atas, dan pada saat itu niat jahat Prabu Anom untuk mencelakakan Sumbing segera dilaksanakannya dengan cara memotong benang layang-layang tersebut. Layang-layang itu pun putus dari benangnya, lalu terbang ke sana kemari tanpa kendali. Akhirnya di sebuah desa bernama Gali, sekarang Kaliwulu, sedangkan Sumbing jatuh di negeri Tartar Cina, tersangkut di sebatang pohon bambu yang bernama Ori. Di negeri Tartar Cina tersebut ada seorang pemuda yang sedang tidur dan bermimpi pergi memancing ke suatu daerah di bawah pohon bambu. Di dalam mimpi itu, ia mendapat ikan kakap emas. Pada saat akan memancing di bawah pohon bambu, di mana Sumbing tersangkut, ia mendengar suara orang yang tak lain adalah Sumbing, meminta tolong untuk diturunkan. Lalu Sumbing segera diturunkan dan dibawa ke rumahnya. Saat itu, di negeri Tartar sedang terjangkit wabah penyakit yang susah disembuhkan. Oleh karenanya, Sumbing memiliki kesaktian. Ia berhasil mengobati orang-orang yang sakit. Kejadian tersebut terdengar oleh raja yang pada saat itu anak gadisnya juga menderita sakit. Raja berjanji apabila Sumbing dapat menyembuhkan putrinya, maka dia akan dinikahkan dengan putrinya. Ternyata putri raja yang sangat cantik rupawan itu dapat disembuhkan. Sumbing kemudian dinikahkan dan mereka diberi modal untuk berdagang barang-barang keramik di luar Tartar. Barang dagangan keramik Sumbing laku keras, sehingga menimbulkan perasaan iri hati kepada pedagang lain. Para pedagang serentak bersatu menyerbu, tetapi Sumbing berhasil melompat dan menghilang dan berdiam diri di Karang Pondo di sebelah selatan Warung Asem. Di tempat tersembunyinya Sumbing kedinginan, lalu ia membuat bakar-bakaran yang abunya bertebangan menjadi arang hingga jatuh ke daerah Mandiangin. Tempat tersebut disebut Siareng. Juga ke selatan ke daerah Sigeger yang sekarang menjadi perbatasan desa Kalikoa. Sumbing menjadi guru ngaji di sana dengan Ki Gede yang belajar ngaji padanya. Pada saat itu Taman Sunyaraga mengalami kerusakan parah dan hanya dapat dibetulkan oleh orang Tartar dari daratan Cina. Lalu Prabu Anom mengutus Patih Wisageni untuk mencari orang Tartar yang pernah menolong Sumbing Blabangkara. Orang tersebut menyanggupi dengan syarat dia meminta diberi upah istri Prabu Anom yang termuda, yaitu yang ke-40 yang cantik jelita. Prabu Anom menyetujui. Sekarang saya ada di komplek pemakaman Buyut Kalikoa ya teman-teman. Di sini banyak pohon-pohon tua ya. Pohon tua masih rindang.
Tempatnya masih asri ya teman-teman, di komplek pemakaman Astana Kalikoah. Pohon tuanya juga masih banyak.